Haleluya, Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini. Saya mengucapkan berkat buat setiap kita di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita hidup dalam segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita jadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mengerti dan menyadari hidup kita tidak pernah berjalan seorang diri. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Dan kita bersyukur kita bisa memulai hari ini bersama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela, bahkan Tuhan yang akan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap umat Tuhan kembali untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan lainnya. Mungkin dia keluarga kita, teman, kerabat, kenalan kita melalui sosial media kita. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut boleh dikuatkan, mengalami berkat-berkat Tuhan dan mengalami hidup yang dipulihkan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat kasih setiamu, anugerahmu dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kalau hari ini kami masih boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah mengatakan seperti ini dalam Mazmur 112 ayatnya yang pertama. Haleluya. Berbahagialah orang yang memiliki harta yang banyak. No, saudara. Pemazmur tidak bilang seperti itu. Pemazmur juga tidak bilang berbahagialah mereka yang punya kedudukan yang tinggi. No. Pemazmur bilang seperti ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Amin. Jadi kebahagiaan seseorang tidak dilandaskan, tidak berdasarkan dengan apa yang dia miliki. Kebahagiaan seseorang tidak berdasarkan oleh kedudukan yang seperti apa yang dia punya saat ini. Kebahagiaan mereka tidak berdasarkan seberapa banyak nilai digit nol mereka yang ada di bank, saudaraku. Seberapa banyak tidak ditentukan oleh hal itu. Karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan hidupnya pasti dipelihara. Oh, haleluya. Bahkan pemazmur bilang selanjutnya gini, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berarti orang yang takut akan Tuhan, dia seharusnya merenungkan firman-Nya. Orang yang takut akan Tuhan akan bergaul dengan firman. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi orang yang bergaul dengan firman adalah orang yang bergaul dengan pribadi Allah. Itu sebabnya Alkitab katakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berarti orang yang berbahagia, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah orang yang hidupnya mendengarkan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itulah yang dikatakan orang yang berbahagia. Jadi hari ini kita sama-sama sepakat dulu, karena kita tahu kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh harta benda kita. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki secara fisik.
Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh berapa banyaknya nilai uang rupiah kita maupun uang dolar kita di akun-akun rekening kita. No. Kebahagiaan kita ditentukan oleh apakah kita suka mendengarkan firman Tuhan atau tidak. Amin. Itu sebabnya Yesaya pernah menyampaikan dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat 18 bilang begini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, firman Tuhan katakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Berarti orang yang mau mengalami damai sejahtera Tuhan dalam kehidupannya, belajar perhatikan perintah Tuhan. Dan kebahagiaanmu, apa dikatakan? Akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, ini yang dicari banyak orang. Damai sejahtera dan kebahagiaan. Tapi damai sejahtera dan kebahagiaan hanya didapati oleh orang yang suka akan perintah Tuhan, saudaraku. Iya kan? Asalkan kita mau memperhatikan perintah Tuhan, asalkan kita suka akan perintah Tuhan, maka engkau akan jadi orang-orang yang berbahagia. Katakan amin. Hari ini kita mengerti bahwa kebahagiaan kita adalah ketika kita merenungkan firman Tuhan, mengingat perintah Tuhan dan melakukannya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Jaminannya jelas. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara mau jadi orang yang berbahagia? Tertanam dalam firman Tuhan. Engkau mau melihat orang-orang di sekelilingmu berbahagia? Bagikan renungan firman Tuhan. Biarlah setiap kita tetap terus memegang perintah Tuhan. Kenapa kita jadi orang-orang berbahagia? Karena kita gak gampang digombang-ambingkan oleh masalah. Bukan berarti kita gak punya masalah loh saudara. Orang yang merenungkan firman Tuhan bukan berarti tidak punya masalah. Dia punya masalah, tapi dia punya solusi. Ini bedanya. Iya kan? Ada banyak orang yang tidak tertanam dalam firman Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan masalah, dia stres, dia cari jalan pintas, dia ngandalkan manusia. Tapi ketika kita yang merenungkan firman Tuhan, suka terhadap perintah Tuhan, mengalami hal yang sama, mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, kita tahu ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita tahu ada solusi yang Tuhan sudah berikan dalam firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang harus kita buat ketika kita diperhadapkan dengan masalah ini, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan ini. Ada kunci jawabannya. Iya kan? Kalau kita lagi ujian di sekolah, kita udah pegang kunci jawaban. Wah, muka kita beda sendiri, saudara. Tersenyum. Kenapa? Karena kita tahu setiap persoalan yang ada di meja kita sudah ada jawabannya. Demikian pula kira-kira orang yang hidup takut akan Tuhan, suka terhadap perintah Tuhan, betul dia punya masalah, betul dia punya pergumulan, betul dia punya badai dalam kehidupannya, tapi dia sudah ada kunci jawabannya. Sehingga dia tetap terus mengalami damai sejahtera Tuhan, dia tetap terus mengalami kebahagiaan. Karena masalah, pergumulan, bahkan rancangan-rancangan orang jahat dalam hidupnya tidak akan pernah bisa merebut damai sejahtera dan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kapan kita jadi orang-orang yang berbahagia? Ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mulai memegang perintah Tuhan. Ketika kita mulai belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami menyadari bahwa kebahagiaan kami tidak diukur dengan berdasarkan apa yang menjadi milik kepunyaan kami. Kebahagiaan kami tidak diukur berdasarkan apa yang menjadi apa yang kami lihat dalam kehidupan kami. Tapi kebahagiaan kami diukur ketika kami belajar untuk memegang perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah kami tetap terus pegang firman Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut bahagia kami di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut damai sejahtera kami yang Tuhan sudah sediakan. Seperti ombak, gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Seperti itulah damai sejahtera dan kebahagiaan anak-anak Tuhan. Hamba berdoa, biar terus di hati kami
Kami pegang perintah Tuhan, kami pegang janji firman Tuhan. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bahkan mereka yang butuh pertolongan Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus mereka melihat pertolongan yang datang daripadamu ya Bapa. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Ayo orang-orang yang berbahagia, tetaplah hidup dalam kebahagiaanmu dengan cara merenungkan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.